Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Andita Siswo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari yang sekarang sedang melaksanakan jenjang kuliah sarjana dari jurusan farmasi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Farmasi Bahari, yaitu presentasi mengenai film Viropita dan film Lamun. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Inilah materinya, yaitu film Viropita dan film Lamun. Untuk materi pertama, saya akan menyampaikan mengenai film Viropita. Nah, apa sih film Viropita itu? Film Viropita ini biasa disebut dinoflagellata karena pergerakan yang dibantu dua flagella yang mirip cambuk, atau dalam bahasa Latin dino artinya pusaran air. Nah, dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Beberapa jenis dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel, namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulosa poligonal yang saling bersambungan dengan sangat rapat. Nah, Viropita juga sering disebut sebagai tumbuhan api atau fireplant dalam bahasa Inggris, atau ganggang api. Kenapa sih dapat disebut ganggang api? Karena Viropita ini memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memedarkan cahaya berwarna merah, menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah, terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Peristiwa perpedaran cahaya ini disebut juga dengan bioluminescence. Nah, contohnya adalah Noticlusa sp dan Seratium sp. Timbulnya warna merah karena pada protista ini banyak mengandung karotenoid, sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat, atau merah daripada berwarna hijau. Dinoflagellata ini kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil, kloroplas, dan mempunyai klorofil A dan B. Klorofil hijau dinoflagellata biasanya ditutupi oleh pigmen merah yang membantu menangkap energi cahaya. Nah, ini adalah struktur tubuh Viropita. Viropita itu terdiri dari velikel, nukleus, armor plate, flagella transversal, cingulum, sulcus, dan flagella longitudinal. Sel umumnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan, disebut juga armor plate atau lempeng baju baja. Kemudian nukleus berukuran besar dan dinamakan mesokarion oleh Dodge pada tahun 1966. Bagian kromosom tidak memiliki histon atau RNA. Kemudian dinoflagellata ini memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal yang membujur yang disebut sulcus dan alur melingkar atau melintang yang dikenal sebagai cingulum atau annulus atau corset. Nah, dua jenis flagel bergerak dalam arah yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air saat dinoflagellata bergerak. Nah, kenapa itu disebut tadi dinoflagellata itu disebut dalam bahasa Latin itu pusaran. Kemudian ini ciri-ciri film Viropita. Yang pertama ada uniseluler, bersifat motil, memiliki flagella, memiliki dinding sel yang nyata, bersifat autotrop, bersifat heterotrop yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Ada juga yang bersifat sebagai parasit, contohnya Protogonaulax santenella. Kemudian hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa. Bagaimana sistem reproduksinya? Nah, reproduksi Viropita itu dilakukan secara aseksual, yaitu dengan membelah diri, tapi beberapa jenis dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat yang bersifat seksual. Kista tersebut kemudian akan berkecambah menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Kemudian sumber film Viropita. Viropita ini merupakan protista yang berasal dari laut secara dominan. Tetapi ada beberapa ratus spesies lain yang berada di air tawar segar dan beberapa lagi hidup dengan membentuk koloni. Viropita ditemukan pada perairan yang bersih dan bergantung pada temperatur, salinitas, dan kedalaman air. Meskipun sebagian besar hidup di perairan asin dan sangat sensitif pada perubahan salinitas. Umumnya Viropita hidup pada kisaran 1 sampai 35 derajat Celcius. Viropita ini memiliki variasi nutrisi yang besar, dari autotropik ke bentuk heterotropik, yang mana terdapat vertebrata parasit dan ikan atau alga phagocytiza yang lain. Kemudian contoh dari film Viropita ini ada Gonaulax santenella, adalah jenis yang bercahaya di lautan karena tubuh mengeluarkan cahaya biru hijau di perairan. Kemudian ada
Noctiluca scintillan merupakan spesies pemakan plankton di muara dan daerah dangkal. Kemudian ada Gymnodinium breve menghasilkan racun breve toksin atau gymnosin A yang dapat menyebabkan gejala pusing, mual, muntah, dan ataksia. Kemudian ada Lingolodium polyderum dan Gunyalax menghasilkan racun saxitosin yang dapat menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi oleh manusia. Ada Gamberlistus toxicus menghasilkan ciguatoksin. Kemudian ada Pfisteria psisidia bersifat merugikan karena sekresi racunnya menyebabkan sejumlah ikan mati. Pfisteria ini menghasilkan racun yang menyebabkan kerusakan sistem saraf atau neurotoksin. Neurotoksin ini dapat menyebabkan kematian ikan, udang, kepiting, dan burung. Manusia juga akan mengalami gangguan kesehatan apabila mengonsumsi produk laut yang terkontaminasi neurotoksin. Kemudian senyawa apa saja yang dihasilkan oleh Phyllophyta? Nah, senyawa yang dihasilkan oleh filum Phyllophyta ini diantaranya itu ada pigmen klorofil A, kegunaannya menghasilkan warna biru hijau. Kemudian klorofil C menghasilkan warna hijau coklat. Karotenoid kegunaannya untuk menyerap energi cahaya yang digunakan dalam fotosintesis dan melindungi klorofil. Kemudian fukosantin kegunaannya sebagai antioksidan dan agen konvertif. Kemudian vicobilin untuk menyerap energi cahaya di spektrum warna hijau dan orange. Dinosantin kegunaannya untuk membantu melindungi dinoflagellata terhadap spesies oksigen reaktif, dan xanthofil untuk membantu dalam perlindungan foto. Nah, tadi itu adalah materi mengenai filum Phyllophyta. Kemudian materi yang berikutnya adalah mengenai filum lamun. Oke. Untuk lamun sendiri, lamun adalah tumbuhan laut monokotil yang merupakan tumbuhan berbunga yang sepenuhnya menyesuaikan diri dengan terbenam dalam laut. Di Indonesia ditemukan kurang lebih 12 spesies dan 7 genus lamun. Nah, ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem laut dangkal yang paling produktif. Di samping itu, ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan di laut dangkal, yaitu sebagai produsen primer, habitat biota, pemerangkap sedimen-sedimen, dan pejabat zat hara. Pada umumnya, lamun dapat tumbuh subur pada daerah pasang surut terbuka dan perairan lumpur berpasir, kerikil, dan patahan karang mati. Nah, filum lamun sendiri, filum lamun ini mirip seperti rumput ya. Kita bisa lihat di foto yang sebelah sini. Dia juga disebutnya dengan seagrass, tapi dia berbeda dengan rumput laut atau alga yang kita ketahui. Seperti dijelaskan tadi, tumbuhnya berkerumun menempati perairan laut hangat dan dangkal, yaitu di pesisir pantai ya. Kemudian terhubung dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Morfologinya itu secara jelas terlihat ada rizom, daun, dan akarnya. Sifat yang memungkinkan hidup di laut itu diantaranya dia tahan terhadap asin dan dia tetap bisa bereproduksi atau berkembang meskipun dalam keadaan akarnya terpendam di dalam pasir. Kemudian klasifikasinya dia termasuk Kingdom Plantae, subkelasnya Monocotylodynae, dan kelasnya Angiospermae. Nah, ini gambarnya ya, bisa kita lihat yang tengah ini seagrass, yaitu tempatnya lamun, tempat hidupnya lamun yang dekat dengan perairan dangkal atau lebih dekat dengan permukaan laut ya. Kemudian dia ada di antara ekosistem mangrove, dan juga di bagian yang kanan ini ada karang ya. Lamun adalah satu tumbuhan laut yang termasuk tumbuhan sejati karena sudah dapat dibedakan antara batang, daun, dan akarnya. Secara umum, gambaran lamun yaitu seperti padang rumput di daratan. Lamun sangat berguna dalam hal pembersihan lautan karena lamun berfotosintesis. Kenapa disebut seperti padang rumput? Karena memang lamun itu hidupnya berkerumun ya, rumput-rumput yang berkerumun. Jadi memang seperti padang rumput di dekat pesisir pantai. Nah, berikut ada beberapa spesies dari lamun. Yang pertama itu ada Cimodacea cerulata. Dia memiliki daun seperti pita, batangnya pendek dan bercabang, tidak punya rambut akar. Kemudian Thalassia hemphrysi, dia daunnya tumbuh seperti pita dan agak melengkung seperti sabit. Bisa lihat di gambarnya ya. Kemudian mempunyai daun yang menutupi tegakan dan akar seperti salur-salur yang berbuku-buku. Lalu ada Enhalus acorioides. Dia bentuk akarnya seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Kemudian panjangnya antara 65 sampai 160 cm dan lebarnya 1,2 sampai 2 cm. Nah, tumbuhannya berpancar kelompok kecil. Jenis lamun yang memiliki ukuran paling besar, memang tadi seperti disebutkannya, panjangnya saja bisa sampai 160 cm. Dan ini memang salah satu spesies lamun terbesar. Kemudian ada Haludule uninervis. Ujung daunnya berbentuk gelombang menyerupai huruf W. Kemudian panjang daunnya sekitar 6,9 sampai dengan 15,2 cm.
Ukuran batang sangat pendek. Lalu tiap tangkai daun terdiri dari 1 sampai 12 helaian daun. Lalu Halophila decipiens, ciri-cirinya memiliki helai-helai daun yang berbulu, tembus cahaya, tipis menyolok, dan berbentuk oval atau elips. Selain itu mempunyai tepi daun yang bergerigi seperti gergaji, daun yang berpasang-pasangan. Rizomanya berbulu dan sering tampak kotor karena sedimen menempel pada bulu-bulu tersebut. Kemudian Syringodium isoetefolium memiliki akar tiap nodus majemuk dan bercabang, daun berbentuk silindris dan panjang, rimpangan yang tidak berbuku-buku, dan tiap tangkai daun terdiri 2-3 helaian daun. Nah, selain itu juga mempunyai tangkaian daun yang berbuku-buku. Kemudian sumber. Nah, sumber didapatkannya atau dapat ditemukannya lamun ini biasanya pada perairan yang dangkal dan hangat di dekat terumbu karang dan hutan mangrove. Selain itu, lamun juga merupakan salah satu sumber ekosistem di laut. Lamun berfungsi dalam stabilitas sedimen, peningkatan kualitas air, dan dalam siklus karbon dan nutrisi, serta menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan di perairan pantai dan sebagai tempat pembibitan, tempat berteduh, dan tempat mencari makan bagi banyak spesies, termasuk sejumlah ikan dan kerang berekonomis penting. Kemudian senyawa yang dihasilkan dan kegunaannya. Nah, senyawa-senyawa yang dapat dihasilkan dari spesies lamun ini diantaranya itu ada saponin sebagai insektisida, kemudian steroid sebagai antibakteri dan anti jamur, flavonoid sebagai antioksidan. Selain itu juga dapat melindungi akar-akar lamun dari serangan bakteri. Kemudian dikatakan juga flavonoid ini berperan aktif sebagai antifouling. Selain itu ada senyawa alkaloid yang dapat melindungi lamun dari ancaman hewan herbivora dan melindungi tanaman dari serangga. Nah, berikut adalah pemanfaatan film lamun. Menurut Phillips dan Menes pada tahun 1988 menyatakan bahwa lamun digunakan sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional, lamun ini digunakan sebagai kompos dan pupuk, cerutu dan mainan anak-anak. Dia hanya menjadi keranjang, tumpukan untuk pematang, mengisi kasur, bahkan ada yang dimakan dan dapat juga dibuat jaring ikan. Kemudian pada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan untuk penyaring limbah, stabilisator pantai, bahan untuk pabrik kertas, makanan, obat-obatan, dan sumber bahan kimia. Beberapa jenis lamun dapat dimanfaatkan sebagai produk kecantikan, contohnya seperti Thalesia dan Enhalus acorides, yang memiliki potensi sebagai anti-aging atau pencegah penuaan. Biji dari Enhalus acorides dapat diubah menjadi tepung dan dijadikan sebagai bedak tepung. Pada umumnya, tumbuhan laut bersifat antiinflamasi, jadi kemungkinan lamun juga dapat diolah menjadi produk seperti sunscreen. Produk kecantikan yang banyak digunakan adalah antioksidan karena banyaknya radikal bebas, jadi potensi lamun sebagai antioksidan dapat dikembangkan dan dijadikan sebuah produk. Contoh senyawa aktif yang ada pada lamun adalah alkaloid. Namun perlu dilakukan lebih lanjut apakah jenis senyawa alkaloid yang ada pada lamun lebih berpotensi dari tanaman lain. Rekayasa bioteknologi dapat dimasukkan dalam hal ini, di mana senyawa aktif yang ada pada lamun dikultur menggunakan mikroorganisme sehingga senyawa lebih banyak dihasilkan dalam jangka waktu yang cepat. Hal ini juga sebagai salah satu upaya konservasi. Baiklah, itu dia materi mengenai film Phirophyta dan film lamun. Untuk kesimpulannya, dari materi yang telah saya sampaikan ini mungkin kita dapat menyimpulkan ya. Yang pertama itu Phirophyta. Phirophyta ini disebut juga Dinoflagellata karena memiliki flagel dan dia seperti yang dikatakan tadi dia dapat menimbulkan pusaran ketika dia bergerak. Nah, untuk senyawa-senyawa yang dapat dihasilkan Phirophyta ini mungkin untuk ekosistem banyak yang merugikannya seperti karena dia lebih banyak menghasilkan racun. Tapi ada juga bagian yang bermanfaatnya seperti karena dia mengandung fosfor dalam tubuhnya, dia dapat memancarkan cahaya di mana dapat memberi keuntungan yaitu memberikan penerangan pada bagian laut di waktu malam. Selain itu, senyawa yang dihasilkannya juga yang dapat bermanfaat baginya diantaranya ada pigmen klorofil A dan C, ada karotenoid dan fukosantin, vicobilin, dinosantin, dan xanthofil. Kemudian untuk film lamun ini dikatakan juga rumput laut, namun dia berbeda dengan alga ya, karena dia memiliki perbedaan pada struktur tubuhnya yang terlihat jelas, yaitu pada rizoma, batang, dan daunnya. Lalu, film lamun ini menghasilkan senyawa-senyawa yang mirip seperti tanaman di darat,
seperti saponin, steroid, flavonoid, dan alkaloid. Dan sejauh ini masih belum diketahui senyawa apakah dari yang dihasilkan oleh lamun tersebut yang dapat dijadikan sebagai obat. Namun lamun juga karena dia memiliki senyawa antioksidan yang kuat, biasanya dia dijadikan sebagai produk kecantikan seperti sunscreen seperti itu. Kemudian juga biasa dimanfaatkan sebagai makanan, sebagai pupuk, dan juga sebagai bahan pabrik kertas seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.